Coba deh kalian bayangin, ada seorang penguasa, kekuasaannya itu seluas benua, tapi dia malah memilih buat hidup kayak rakyat jelata. Aneh kan? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah seorang khalifah yang bukan cuma sekedar memerintah, tapi benar-benar mengguncang sebuah kekaisaran dari dalam cuma dengan satu hal, kesederhanaan. Inilah dia Umar bin Abdul Aziz. Kalian pasti tahu kalimat ini kan? Biasanya diucapin pas kita dengar kabar duka atau kena musibah. Tapi, yang luar biasa adalah, ini kata-kata pertama yang diucapin Umar bin Abdul Aziz waktu dia dinobatkan jadi khalifah. Bukan sorak-sorai gembira, tapi justru ucapan yang seolah-olah dia lagi kena bencana besar. Inilah awal dari kisah seorang pahlawan yang sama sekali nggak pernah menginginkan tahtanya. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi. Biar kita paham seberapa keren ya sosok Umar ini, kita harus tahu dulu, dunia macam apa sih yang akan dia pimpin? Dunia yang, jujur aja, penuh dengan kemegahan dan kekuasaan. Jadi, Daulah Umayyah itu ibarat sebuah kekaisaran raksasa pada zamannya. Bayangin aja, wilayahnya itu membentang dari Spanyol di Eropa sampai ke perbatasan India. Gede banget. Para pemimpinnya hidup super mewah di istana-istana megah di Damaskus. Sementara itu, jauh dari pusat kekuasaan, ada seorang pemuda bernama Umar yang lagi asyik belajar agama di kota suci Madinah. Nggak ada seorang pun yang nyangka kalau takdir bakal membawanya ke puncak kekuasaan. Sebetulnya, sebelum jadi khalifah, Umar tuh udah terkenal banget sebagai gubernur Madinah yang super adil dan dicintai sama rakyatnya. Dia lebih dikenal sebagai ulama yang ilmunya dalam, bukan sebagai politisi. Reputasinya bersih, tapi ya itu, dia sama sekali bukan kandidat utama buat memimpin seluruh kekhalifahan. Dan momen dramatis itu akhirnya tiba. Di penghujung usianya, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik nulis sebuah wasiat rahasia. Waktu wasiat itu dibacain di depan seluruh keluarga istana, semua orang nahan napas. Nama yang tertulis di sana bukanlah salah satu pangeran yang mereka kira, melainkan Umar bin Abdul Aziz. Tiba-tiba, beban seluruh kekaisaran jatuh di pundaknya. Terus, apa dong yang pertama kali dilakuin Umar sebagai penguasa baru? Ngumpulin tentara? Ngamanin kekuasaan? Bukan. Hal pertama yang dilakukan adalah sebuah revolusi pribadi yang dimulai dari rumahnya sendiri. Nah, ini nih yang bikin Umar beda banget. Coba kita bandingin. Di saat para penguasa lain tuh lomba-lomba pamer kemewahan, Umar justru sebaliknya. Dia menolak semua fasilitas mewah yang harusnya jadi hak dia sebagai khalifah. Istana yang megah itu dia ubah jadi simbol kesederhanaan. Lihat deh tindakan nyatanya. Dia mulai dari istrinya sendiri loh. Semua perhiasan diminta buat digembalikan ke kas negara atau Baitul Mal. Dia juga nolak naik kereta kuda mewah dan bilang aku nggak butuh semua ini. Bahkan para pengawal pribadi yang gagah berani pun dia berhentiin. Katanya penjaganya cukuplah takdir Allah. Tindakan kayak gini di zaman itu benar-benar nggak kepikiran sama sekali. Ini bukan pencitraan, ini prinsip hidup. Prinsipnya ini bahkan dia terapin sampai ke hal-hal yang paling kecil, yang mungkin buat kita sepele banget. Ada satu kisah yang nunjukin ini dengan sangat jelas. Coba bayangin. Kalau lagi ada urusan negara yang harus dibahas malam-malam, dia pakai lampu yang minyaknya dibiayai negara. Tapi, begitu pembicaraan ganti jadi masalah keluarga atau pribadi, lampu negara itu langsung dia matiin. Terus dia nyalain lampunya sendiri yang dia beli pakai uang pribadinya. Sekecil itu dia menjaga amanah. Keren banget kan? Tapi, kesederhanaan Umar itu bukan akhir dari cerita. Justru, itu baru awalnya. Dari kesederhanaan pribadinya itulah, dia melancarkan sebuah revolusi keadilan yang dampaknya dirasain di seluruh penjuru kekaisaran. Pertama, dia sadar kalau keadilan itu harus dibangun di atas hukum yang kuat. Nah, selain Al-Quran, sumber hukum Islam itu kan hadis ya, ucapan dan tindakan Nabi. Tapi, waktu itu hadis masih menyebar dari mulut ke mulut. Umar pun ngasih perintah bersejarah ke ulama besar, Imam Az-Zuhri, buat mengumpulkan dan membukukan hadis-hadis secara resmi. Ini langkah yang luar biasa penting buat menjaga kemurnian ajaran Islam, buat generasi-generasi setelahnya. Selanjutnya, dia mereformasi ekonomi. Dia lihat banyak pajak, contohnya jizyah, pajak buat warga non-muslim, yang kadang-kadang bikin rakyat jadi sengsara. Apa yang dia lakukan? Dia hapus. Kebijakan ini langsung bikin rakyat lega, taraf hidup mereka jadi meningkat. Dia juga memperbaiki irigasi, bangun jalan raya, pokoknya kesejahteraan rakyat jadi nomor satu. Yap, keadilan sosial itu jadi jantung pemerintahannya. Setiap gubernur yang ketahuan korup atau semena-mena, langsung dia pecat, nggak pakai pandang bulu. Hukum ditegakkan dengan adil, nggak peduli pelakunya pejabat tinggi atau rakyat biasa. Semuanya sama di mata hukum.
Dan yang gak kalah penting, dia mengubah cara penyebaran Islam. Bukan lagi pakai pedang atau perang, tapi dengan dakwah yang bijaksana dan contoh teladan yang baik. Dia nunjukin keindahan Islam lewat keadilan dan akhlaknya yang mulia, sampai akhirnya banyak orang yang tertarik masuk Islam dengan tulus. Semua perubahan yang luar biasa ini, revolusi pribadi, revolusi keadilan, revolusi ilmu, pasti butuh waktu yang lama banget kan? Mungkin puluhan tahun. Nah, disinilah letak keajaiban dari kisah Umar bin Abdul Aziz. Iya, benar. Kalian gak salah lihat. Seluruh transformasi besar-besaran itu dia lakukan cuma dalam waktu 2,5 tahun. Singkat banget, tapi dampaknya abadi dan mengubah wajah sejarah Islam untuk selamanya. Ini bukti nyata kalau yang paling penting itu bukanlah lamanya kita berkuasa, tapi apa yang kita lakukan dengan kekuasaan itu. Jadi, apa sih rahasianya? Inilah kunci kepemimpinannya. Dia itu rendah hati, adil, bertakwa, dan yang paling penting, dia sama sekali nggak haus kekuasaan. Buat dia, jabatan itu amanah dan ujian, bukan kenikmatan. Inilah yang ngebuat dia jadi salah satu pemimpin terhebat dalam sejarah. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua nih. Kalau kita lihat dunia di sekitar kita, dari semua sifat luar biasa sang khalifah sederhana ini, entah itu kerendahan hatinya, keadilannya, atau keberaniannya buat hidup sederhana, sifat mana sih yang menurut kalian paling kita butuhin sekarang, dan sifat mana yang paling menyentuh hati kalian? Coba deh renungkan.